mirip seperti model. 那个是我女儿， Itu putrinya Laosi, putrinya Wei Laosi. Udah ketemu belum? Ada satu foto. Saya kirinya, saya 中间啊， di sisi tengah-tengah. 啊，因为 Ada satu putri yang lady seperti seorang model itu ketemu. Itu Wei Laosi punya 这 putri. 些照片就是我们自己拍的呢。 Itu foto hasil dari foto sendiri. 当老师开始在教长生节的时候，他是初中2。 Waktu Laosi mulai mengajarkan ilmu ini, longevitologi, waktu itu putrinya SMP 2, sekolah SMP 2. 你看到这个照片，他是大学的时候。 Dan foto yang ditempel di situ adalah saat kuliah mahasiswi. 那初中2，老师到处去教长生节，所以不在家，他们就很自由了。 Waktu Laosi mulai mengajar kemana-mana, jarang ada di rumah, sehingga tidak selalu berdekatan sama anak. Jadi anaknya bebas, putrinya itu. 所以老师去学校开家长会，老师也不敢抬头挺胸了。 Sehingga waktu hasil ujian, orang tua diundang pertemuan dengan guru. Waktu itu Laosi juga belum pede sekali, karena hasilnya rasanya belum jadi ranking atas. 但是，一到考高中， Tapi pada waktu menjelang ujian akhir SMA, 一到考大学， pada waktu ujian masuk university, 一到考研究所， pada saat anaknya itu mau masuk ke Yenqiu itu orang bilang S2 lah, postgraduate study. 考试之前的几天，我一定认真帮他调整。 Menjelang ujian beberapa hari sebelumnya, ya kebetulan Laosi ada di rumah, maka tiap hari terapi dengan teliti kepada anaknya persiapan ujian. 所以这些大考考出来的成绩，都比在学校模拟考最高分的那一次还要多出好几十分啊！ Sehingga karena ada terapi terus menjelang ujian, hasil daripada ujian akhir malah lebih tinggi daripada rata-rata kelas selama belum ujian. Jadi hasilnya luar biasa lah begitu. 所以他就有机会读到那些好的学校。 Dengan hasil yang bagus, maka dia punya pilihan untuk sekolah-sekolah yang terbaik. 所以你家里面有小孩有书嘛，你自己找机会帮他调整。 Kita punya anak atau cucu yang masih usia sekolah, kita harapkan dia bisa pilih sekolah yang terbaik. Kita pengen dia ujian akhirnya punya ranking yang bagus. Lalu bilang, nah seperti ini terapi kepada anak tersebut, kita rajin terapi. 如果小孩没有时间了，你也可以趁他躺下去睡觉的时候，坐到他的旁边跟他调头。 Tapi kalau anaknya sibuk terus, sepertinya nggak ada waktu, kita juga nggak cocok waktunya, boleh tunggu anak itu ketiduran. Ketiduran kita dari samping ranjang terapi dia, kan bagian kepala aja. 如果怕碰到他，把他吵醒，你可以隔空。 Tapi kalau anaknya sensitif, terpegang itu dia bisa atau ada reaksi dia bisa nolak, kita terapi jangan nempel, jangan sentuh, kasih jarak sedikit. 那不止像这样而已，如果甚至那些低能儿、唐氏症或是脑性麻痹这一类的小孩，你帮他做，他也会一天一天的进步起来。 Jadi bukan hanya anak-anak yang hasil ujiannya kita pengen lebih baik, tetapi anak-anak yang punya kebutuhan khusus, misalnya yang terlahir Down syndrome, misalnya yang terlahir cerebral palsy, atau mentally retarded yang terbelakang. Anak-anak yang berkebutuhan khusus ini kita cara terapi sama seperti itu. 就好像我们雅加达有一个站，是在启智学校里面。 Di Jakarta ada sebelumnya tuh sebelum pandemi ada 10 lebih 11 atau 12 titik terapi center. Salah satunya itu di sekolah SLB, sekolah luar biasa di Kemayoran. 我们很清楚，
启智学校的这些特殊学生啊，就是智慧有一点低嘛。 Anak-anak yang sekolah di SLB, sekolah luar biasa, kita juga tahu yang berkebutuhan khusus artinya yang sedikit tertinggal gitu ya, sedikit terbelakang. 那他们在帮这些学生做了以后，学生慢慢变聪明起来了。 Setelah orang tuanya belajar, kemudian juga guru-guru belajar terapi kepada anak-anak sekolah di SLB di Kemayoran itu. Apa ternyata berubah anak-anak? 那个校长跟老师讲，以前他们学生出去比赛，很少拿奖牌的。做了长生节以后啊，这些学生出去比赛啊，经常拿金牌回来。 Kepala sekolahnya tuh seorang suster, ya, suster Katolik. Lalu cerita sama Lolsi, dulu-dulunya kita punya murid-murid SLB ini, kalau ada perlombaan selalu diundang ikut. Gak ada satu yang pernah dapat bawa pulang medali gitu, kebanggaan tuh gak ada. Tapi setelah terapi, setelah rajin di terapi, anak-anak ini setiap kali ikut perlombaan selalu pulangnya bawa medali, bahkan medali emas. Bisa 1, bisa 2. Setiap kali ada hasilnya. 那个 Jadi 站 juara. 有汉师兄也去过好几次了。 Itu tempat adalah sekolah SLB luar biasa, dia di Grahita, Kemayoran. 那个校长是一位很慈悲的修女， Kepala sekolahnya seorang suster, ya, suster Katolik. 她自己得到癌症末期，好几年呢，也都是靠长生节自己在做调整。 Dan si suster ini sebetulnya adalah penderita kanker paru yang sudah sekian tahun, tapi dia setelah rajin terapi, dia sampai sekarang masih menjabat kepala sekolah, pekerjaan rutin tuh dia masih bisa tanganin dengan kualitas yang oke. 你可以大概讲一下修女的状况给他们听吗？放了也做过，好像开刀在之前。因为一次而已，他就怕死了。 后来他你不再做。讲给大家听。 Jadi suster ini sudah bertahun-tahun ya sebelum kenal belajar sama progenitologi, dia itu penderita kanker paru. Kalau tidak salah juga sudah terjadi metastasis, jadi terjadi penyebaran. Saya nggak tahu itu berapa, stadium 3 atau berapa, tapi bukan stadium awal. Dia pernah lakukan kemoterapi, pernah juga ada operasi pengambilan sel tumor atau kanker. Tapi setelah itu, setelah belajar, dia rajin lakukan terapi sendiri. Maka dia tidak lagi ambil kemoterapi, dia tidak lagi lanjutin, sampai bahkan obat-obatan pun dia bertahap kurangin. Setelah itu dia cerita, karena saya rajin terapi, boleh bilang saya berdamai sama penyakit saya. Saya tetap bisa lakukan semua rutinitas tanggung jawab seorang kepala sekolah. Masih bagus, saya punya semangat, kerjaan semua bagus. Saya nggak merasa sakit. Jadi dia merasa nggak mau lagi tidak makan obat dan juga tidak lakukan kemoterapi, hanya mengandalkan ini. Jadi luar biasa dia punya keyakinan. Dia juga rajin cari waktu terapi kepada murid-murid di situ. Itu namanya Suster Yohani. Namanya mirip saya Johan, dia itu Yohani, ya seorang suster Katolik. 所以，他虽然是癌症末期，但是靠着长生节，也可以把学校的工作都做得很好。他自己还是很有精神啊。如果你看到他，你绝对不知道他是一个癌症末期很多年的病患。 Jadi kepala sekolah ini, sang suster ini, walaupun kanker paru sudah tahap lanjut ya, tapi dia bisa lakukan tugas-tugas rutinnya sebagai kepala sekolah dengan baik. Dia bilang konsentrasi saya baik, saya punya beban kerja, saya bisa tanganin semua, dan bahkan masih bisa terapi kepada murid-murid selain dia terapi kepada sendiri. Kalau kita ketemu kepala sekolah itu, kalau dia tidak cerita, kita nggak tahu kalau dia penderita kanker. Tidak kelihatan dia sakit atau susah atau menderita, tidak. 通常这个癌症或肿瘤都是患部，还有跟患部相关的穴道，再跟第七穴道去做治疗。 Ngomong-ngomong tentang tumor kanker,
Biasanya kita terapi di mana kalau ketemu kasus tumor kanker? Satu adalah di posisi panpu, tempat yang tumbuh tumor atau kanker. Kalau misalnya paru, ya paru kanan atau kiri. Setelah itu, cakra yang terkait dengan organ ini apa? Organ paru itu pernapasan. Cakra berapa? Cakra 5. Setelah itu cakra 7. Cakra 7 karena tumor kanker perlu cakra 7. Cakra 5 karena cakra 5 di sini ya, di belakang leher. Karena organ pernapasan itu di cakra 5. 那刚刚我们一位师姐讲，她的妈妈就是精神不好啊，像那一类型的，也是帮她做后脑、第6、第7穴道，整个头部。 Jadi tadi Suje yang cerita tentang mamanya sudah usia lanjut, pikirin terus papa yang telah pergi, begitu kan? Sehingga itu jadi beban pikiran, malah mamanya jadi sedikit kurang apa? Ngomong sendiri, nggak bisa tidur. Kalau saya bilang gangguan pikiran atau gangguan mental seperti itu kita terapi sama seperti yang tadi, yaitu cakra 7, cakra 6, belakang kepala, kedua sisi kepala. Jadi semuanya di posisi kepala. 因为做长生学有安神、有稳定情绪的功用。 Karena energi yang disalurkan ke bagian kepala, ke bagian otak, sel-sel otak kita itu ada ansen, bikin kita tenang, lalu bisa cingsi wenting, bisa menstabilkan emosi dan juga bisa bikin batin yang tenang. Energi itu bisa berfungsi. 所以，经常帮妈妈做，她就能够稳定下来，才不会乱讲话，或者睡不着，或者行为失控。 Maka terapi kepada mamanya dengan cara seperti itu, ya mungkin bertahap ya, bertahap ya membaik sehingga tidak sampai apa terus-terusan ngomong sendiri, tidak bisa tidur dan kadang-kala juga perilakunya di luar kendali. 所以老师有讲啊，如果你们的家人脾气不好，你就是这样跟他讲，他的脾气就会越来越好。 Jadi kalau ada anggota keluarga kita atau pasangan kita yang punya kebiasaan marah-marah, emosinya jelek, cari waktu terapi di mana? 你是6号、后脑、7号、后脑、头部吗？ Sama. Jadi 7, 6, lalu belakang kepala, lalu kedua sisi kepala. Buat bikin emosi lebih baik, buat bikin dia bisa apa pikiran bisa lebih tenang. 如果有些小孩啊，